Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat hidayah, yang mana nikmat ini tidak diberikan kepada seluruh manusia, melainkan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Sampai-sampai nikmat ini tidak bisa diperjualbelikan, nikmat ini tidak bisa kita temukan di pinggiran pantai, dia tidak kita temukan di pusat-pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, nikmat ini adalah nikmat yang harus kita khawatirkan hilangnya, nikmat yang harus kita syukuri keberadaannya sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla kelak. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat berjasa bagi kita, yang kelak syafaatnya kita akan harapkan di hari kiamat. Dan kita berharap bisa berjumpa beliau, berjumpa dengan para sahabat beliau ridwanullah alaihim di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang rahmati Allah, apa yang hari ini kita mau baca adalah satu kitab ya. Ini sebenarnya ya semoga bermanfaat untuk diri Anda pribadi dan untuk teman-teman yang ada. Kitab ini judulnya adalah Kitab Al-Yawm An-Nabawi atau Keseharian Rasulullah SAW. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Ibn Nasir At-Tariri. Beliau juga punya satu program di YouTube ya. Program beliau berjudul Al-Amakin An-Nabawiyah. Judulnya Al-Amakin An-Nabawiyah. Di situ beliau menerangkan tentang kejadian di perang Uhud, kemudian bai'ah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah peninggalan Rasulullah di Thaqifah Bani Sa'idah dan lain sebagainya. Beliau masih hidup, dia orang berkebangsaan Arab Saudi. Nah, buku ini kiranya bisa membantu kita meneladani Rasul dari mulai pagi sampai kita tidur lagi, kira-kira begitu. Beliau menamai judul buku, memberikan judul buku ini Al-Yawm An-Nabawi, Barnamaj Al-Yawm Al-Kamil fi Hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seharian penuh apa sih yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga ingin meneladani biar pagi kita tuh enggak, atau hari-hari kita tuh tidak lewat begitu saja. Agar hari-hari kita tuh juga lebih bermakna, kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, rahmati Allah, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Kita mau sama-sama membaca kitab ini. Judul yang pertama adalah Anwarul Fajr, artinya adalah cahaya-cahaya di waktu fajar. Sedikit ana bahas ya. Syekh Abdul Wahab ini memang beliau agak puitis orangnya. Jadi kalau menyampaikan di YouTube juga beliau sedikit dengan bahasa-bahasa yang mungkin kita agak terenyuh ya. Semuanya disampaikan dengan bahasa Arab. Dan di buku ini pun juga beliau mencoba atau menuliskan sedikit agak puitis gitu. Dari judul-judulnya beliau mengatakan Anwarul Fajr, kemudian nanti ada As-Sabah Al-Nabawi dan lain sebagainya. Mari kita baca ya teman-teman. Beliau mengatakan yasda'u nurul fajri dhalmatal lail wa yasda'u adhanu Bilal radhiyallahu anhu سكون المدينة ويوافي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما ليستريح البدن الشريف ساعة السحر صبح طويل من قيام الليل. Jadi Madinah dibangunkan oleh azan Bilal, yang tadinya Madinah sukun atau sangat damai. Kemudian Bilal azan itu membangunkan atau memecahkan kesunyian yang ada di kota Madinah Madinah Al-Munawwar.
Fa idza adzana Bilal radhiyallahu anhu istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Bilal adzan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Ya. Wa awwal syai'in yaf'alhu an yatanawalu siwakahu fayastaqu bih. Yang pertama kali Rasulullah lakukan adalah mencari siwaknya, yang kemudian beliau langsung bersiwak. Beda dengan kita adalah baru bangun, ujuk-ujuk kita langsung ambil HP. Ya, kalau beliau enggak, beliau bangun, cari siwak, ambil, fayastaqu bih. Kemudian beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sebagaimana doa yang kita sudah hafal, doa bangun tidur yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yujibul muadzinu bimithli ma yaqul. Kemudian Rasulullah mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Apabila muadzin mengatakan Allahu Akbar, beliau mengatakan Allahu Akbar, sebagaimana kita juga sering melakukan demikian. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, beliau mengatakan la haula wala quwata billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Tsumma yaqul, kemudian setelah azan beliau membaca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Doa setelah azan yang sudah kita sama-sama hafal. Kemudian setelah beliau baca doa, mendengar azan, apa yang beliau lakukan? Beliau bangkit untuk melakukan apa yang harus dilakukan sebelum sholat. Jika seandainya di pagi itu atau di malamnya beliau dalam keadaan junub, maka beliau bersegera untuk mandi. Dan apabila beliau tidak dalam keadaan junub, maka beliau cukupkan dengan hanya berwudu saja, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, thumma yusalli rak'atail al-fajr. Beliau biasa melakukan salat 2 rakaat sebelum fajar, yang kita tahu ya. Wa kana yaqra'u fiha ba'da al-Fatihah fi rak'atil ula Qul ya ayyuhal kafirun. Di awal atau rakaat pertama beliau membaca setelah baca Al-Fatihah, sebenarnya kita tahu Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian walam yakun ala syai'in minan nawafili ashadda mu'ahadatan minhu ala hataini rak'ataini qabla subh. Dan inilah Rasulullah, tidaklah ada 2 rakaat nawafil yang paling ketat beliau jaga, baik fil hadari was safar, baik dalam keadaan tidak berpergian atau saat beliau berpergian, melainkan menjaga 2 rakaat sebelum fajar. Ya, makanya sampai beliau mengatakan lahuma habbu ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ini lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya, atau dalam redaksi hadis yang lain khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Fa idza faragha min salatihi, kalau beliau sudah selesai salat 2 rakaat fajar itu, ya, fa in kana zawjatuhu mustayqidah tahaddatha ma'ah hadits al-mu'anasah wal is'ad. Kalau beliau sudah selesai 2 rakaat, beliau biasanya ngajak ngobrol istrinya. Hadithul mu'anasah, ya, obrolan-obrolan yang intim, obrolan-obrolan yang romantis, ya. Itu pun kalau istrinya sudah bangun. Bayangkan Rasulullah SAW, orang yang paling sibuk urusan kaum muslimin, beliau juga ada waktu sempat untuk bertegur sapa dengan baik kepada istri beliau yang lain. Kemudian fa idza ra'a Bilal radhiyallahu anna an-nas qad istama'u fil masjid ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanada as-salata ya Rasulullah. Kalau Bilal sudah melihat para sahabat sudah kumpul semua di masjid, sudah mulai banyak, Bilal mendatangi Rasulullah, langsung mengatakan as-salat ya Rasulullah, udah waktunya salat ya Rasul. Kemudian Rasulullah keluar, dan Rasulullah mengatakan, berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alaih. Ini juga doa yang mungkin kita lupa untuk baca doa ini. Beliau mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ini doa yang diucapkan beliau kalau beliau keluar rumah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu an udilla au udalla, dari aku berbuat kesesatan atau aku disesati orang gitu. Au azilla au uzalla, atau aku
tergelincir atau aku dibuat tergelincir orang gitu. Au azlima au uzlam, atau aku berbuat zalim atau aku dizalimi. Au ajhala au yujhal alai, atau aku bodoh atau aku dibodohi orang. Nah, ini doa yang Masya Allah sekali kalau kita praktekkan supaya keseharian kita itu dipenuhi isinya agar tidak salah atau kita disalahkan orang gitu. Atau dibodohi atau ditipu dan lain sebagainya. Kemudian apabila masuk masjid beliau mengatakan bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa bisultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya, sebagaimana kita hafal doa masuk masjid yang beliau ajarkan. Fa idza ra'ahu Bilalun dakhilan al-masjid aqama as-shalah. Apabila Bilal melihat Rasulullah sudah masuk masjid, langsung Bilal mengatakan mendirikan atau mengumandangkan iqamah. Wa idza ra'ahu ashabuhu qamu ila as-shalah wa 'addalu sufufahum. Ya, kemudian setelah beliau melihat salat para sahabat sudah siap, akhirnya beliau merapikan saf-saf para sahabat. Wa rubbama kharaja wa ra'suhu yaqturu ma'an min atharil ghusl. Terkadang Rasulullah keluar dari rumahnya menuju masjid masih ada tetesan bekas mandi beliau dari kepala beliau. Artinya beliau habis mandi besar atau mandi junub. Wa rubbama kharaja fa uqimatis shalah. Kadang juga pernah kejadian Rasulullah sudah siap, sudah menyiapkan sahabat untuk sholat tuh, udah disiapin sawu sufufakum, tapi Rasul lupa kalau Rasul belum mandi. Akhirnya Rasul mengatakan makanakum, stay di sini, jangan kemana-mana, tunggu saya akan kembali. Akhirnya Rasulullah keluar menuju rumahnya, kemudian mandi, baru setelah itu beliau masuk lagi dan dalam keadaan rambut masih basah. Dulu pernah kejadian di Masjid Nabawi, Syekh Ali Hudhaifi pernah mau sholat subuh, ya, saya ingat mau sholat subuh, kemudian beliau batal sholat wudunya sampai beliau mengatakan intadhiru daqiqah gitu. Intadhiru daqiqah. Tunggu sebentar. Akhirnya beliau langsung ngacir gitu, lari atau buru-buru, kemudian wudu, kemudian balik lagi baru Allah. Padahal posisi ketika itu sudah disiapkan sholat. Jadi Rasul pernah demikian juga, ya. Makanakum, kata Rasulullah, makanakum. Baik, fa idza qama fi musallahu sawwa as-saffa wa qala al-asr. Kalau beliau sudah berdiri, beliau mengatakan kepada para sahabat untuk merapikan saf sebagaimana kita sudah tahu, sawu sufufakum wa tarassu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ya. Makanya para imam juga jangan memulai salat kecuali merapikan saf-saf salat sebelum memulai salat. Ya. Tsumma yukabbiru takbiratal ihram wa yarfa yadayhi hadwal mankib. Ya, ini kemudian beliau salat mengangkat kedua tangan beliau sampai mankib itu ya pundak, ya. Bahu, Allahumma ba'id baini. Kemudian beliau yaskutu, ya, wa yaskutu iskatah biqadri ma yaqul Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kita tahu doa iftitah, ya. Baik. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah dengan jahar. Kemudian membaca Al-Fatihah sepotong-sepotong. Maksudnya apa? Beliau membaca misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin, potong. Ar-Rahmanir Rahim, potong. Maliki Yaumiddin, potong. Gitu, ya. Jadi bukan yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik, los saja gitu. Kalau beliau enggak, bacanya santai. Kemudian di rakaat pertama beliau biasa memanjangkan bacaan sampai dikatakan di sini Syekh mengatakan fa yaqra'u fi salatihi ma baina 60 ila 100. Membaca di rakaat pertama 60 ayat bahkan sampai 100. Nah, di hari Jumat beliau biasa membaca di rakaat pertama dengan surat As-Sajdah, ya. Biasanya di kampus dulu di Madinah waktu subuh di hari Jumat itu masih udah kita dari adzan ke iqamah itu 20-an menit, tambah lagi kalau hari Jumat ya ada waktu untuk bukan nyantai sih karena masjid juga lumayan jauh jaraknya, ya imam baca surat itu tadi, surat As-Sajdah, ya lumayan panjang. Itu di rakaat pertama di hari Jumat.
Rakaat kedua di salat subuh di hari Jumat, beliau biasa membaca hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkur atau surat al-insan. Kemudian wa rubbama qanata ahyanan ba'da ruku' min rak'ati tsaniyah fi an-nawazil tanzilu bil muslimin fayad'u wa yastanzilu al-farja wan nasr. Bahkan beliau terkadang membaca doa kunut setelah ruku' di rakaat kedua apabila ada kejadian atau ada sesuatu yang menimpa kaum muslimin. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah angkat apa yang menimpa kaum muslimin. Ini kan dijadikan perdebatan antara apakah Rasulullah kunut terus, apa Rasul kunut hanya di nawazil aja, kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, atau bagaimana. Ini kharij min mabahithina al-yawm. Ini keluar dari di luar dari apa yang kita bahas ini, karena kita mau bahas apa sih kesalahan Rasulullah ya. Kemudian fa idza atamma as-salata huwa sallama minha qala wa huwa fi makani wajhu tilqa al-qiblah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kemudian beliau baca zikir setelah itu, astaghfirullah, baca istighfar dan lain-lain. Thumma yansarifu an yaminihi wa rubbama yansarifu an yasarifu awal ma yasminu ashabu idza aqbala alaihim Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Kemudian setelah baca istighfar, beliau langsung berbalik arah, kemudian menghadap para sahabatnya. Kemudian beliau membaca doa, Rabbi qini adzabaka yawma tab'ats. Ya Allah, peliharalah aku ya dari azabmu, atau ya pelihara artinya jauhkan aku dari azabmu. Yauma tab'atsu ibadak, di hari yang mana engkau membangkitkan hamba-hambamu, kata Rasulullah SAW. Thumma yansarif, baik. Thumma yaqul la ilallah wahdahu la syarika lah. Sebagaimana kita tahu zikir beliau, ya, zikir setelah salat yang kita mungkin sudah hafal semuanya. Kemudian thumma yadhkuru bi jawami dzikr allati yastaqbilu biha sabah yaumi. Kemudian setelah selesai dari zikir setelah salat, beliau memulai zikir yang kita kenal hari ini, zikir pagi. Beliau memulai dengan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa an wallahu wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila akhir dzikr. Wa idza amsa qalaha aidan amsayna amsal mulku, dan sebagaimana kita sudah tahu di zikir pagi dan petang yang sudah kita sering baca. Kemudian beliau juga berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati, Allahumma fatni min baini yadayya ila akhiri adzikr. Kemudian beliau juga berdoa dan lain sebagainya. Wa ya'ti baik. Itu kira-kira setelah beliau zikir ya, setelah beliau zikir setelah salat berzikir zikir salat, kemudian selesai dari zikir salat beliau melengkapi paginya dengan adzkarus sabah yang kita sudah tahu ya. Kemudian itu yang kira-kira bisa kita mulai keseharian Rasulullah SAW. Ya, judulnya tadi Anwarul Fajr, artinya cahaya-cahaya fajar yang muncul di Madinah ketika itu di zaman Rasulullah SAW. Ya, baik teman-teman yang dirahmati Allah. Untuk judul selanjutnya atau pertemuan selanjutnya berjudul As-Sabah An-Nabawi, atau apa yang dilakukan Rasulullah SAW di pagi hari setelah sholat subuh. Nah, apakah beliau langsung ngembat nasi uduk ya kan? Atau beliau nyari gorengan atau apa, wallahu alam. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama bahas As-Sabah An-Nabawi, pagi harinya Rasul setelah sholat subuh ngapain. Apa beliau tidur lagi ya kan? Apa beliau langsung olahraga, apa beliau langsung nyari sarapan dan lain sebagainya. Oleh karena itu stay, kita tetap insyaallah di akun Ana ini kita akan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar dari kitab Al-Yawm An-Nabawi, keseharian Rasulullah SAW, agar supaya kita umatnya bisa meneladani keseharian beliau Muhammad SAW. Meskipun pastinya tidak sama persis, tapi minimal kita berusaha sekuat tenaga, khususnya di pagi hari yang mana Allah sampai bersumpah dengan waktu fajar, wal fajr walayalin ashr dan lain sebagainya. Kira-kira itu teman-teman yang bisa Ana sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada salah-salahnya mohon dikoreksi. Kalau ada yang
salah ya dari Anda pribadi, kalau yang benar dari Allah Azza wa Jalla dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.